Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fakhri Hilmi dalam perkara korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara senilai 16,807 triliun rupiah. Menyatakan terdakwa Fakhri Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, membebaskan terdakwa Fakhri Hilmi dari semua dakwaan penuntut umum. Demikian disebutkan dalam ringkasan vonis Majelis Hakim Kasasi yang disampaikan juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro di Jakarta, Kamis. Putusan kasasi itu dijatuhkan oleh Majelis Kasasi Desnayeti sebagai ketua majelis, serta Susilo dan Agus Yunianto masing-masing sebagai hakim anggota pada tanggal 31 Maret 2022. Majelis Kasasi membebaskan Fakhri karena menilai yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A telah menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/PDK 02/2014. Pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU tindak pidana korupsi, ungkap hakim. Namun, adanya perbedaan pendapat Ari Hakim ad hoc tindak pidana korupsi, yaitu Agus Yunianto yang menyatakan Fakhri Hilmi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fakhri ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengetahui adanya pelanggaran yang telah dilakukan 13 perusahaan manajer investasi, yaitu investasi lebih 10% untuk reksadana konvensional dan 20% untuk reksadana syariah dalam pengelolaan dana Jiwasraya. Padahal, Fakhri berperan sebagai pengawas investasi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung lalu menuntut Fakhri untuk dipidana selama 8 tahun ditambah denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20/2001. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Fakhri pada tanggal 27 September 2021 menjadi 8 tahun penjara ditambah denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Setidaknya sudah ada 6 orang terdakwa yang dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi Jiwasraya. Mereka adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo yang divonis 20 tahun penjara, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syah Mirwan yang divonis 18 tahun penjara. Selanjutnya, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto yang divonis 20 tahun penjara. Direktur Utama PT Hanson International Tbk Beni Cokro Saputro divonis seumur hidup, serta pemilik Maxima Group Heru Hidayat yang juga divonis seumur hidup.